Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa-mahasiswi semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerima nilai-nilai sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Nah, di sini peserta didik harus mengetahui apa itu rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Jadi guru harus menjelaskan kepada peserta didiknya tentang hal-hal tersebut. Kenapa? Karena dengan mengetahui sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat ini, mereka bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang pengertian akhlak terpuji. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab tersebut, kata akhlak merupakan jamak kata khulukun yang mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, atau tanpa kemauan, atau tanpa diupayakan, atau tanpa diusahakan. Tabiat yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Sedangkan watak adalah jangkauan meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Jadi itulah dari pengertian dari akhlak. Selanjutnya, secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama atau budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia, lagi terpuji, diwujudkan dalam bentuk, sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang dapat kamu pahami pada buku komik akhlak dalam Al-Quran yang dikemas dalam bentuk komik animasi sehingga lebih menyenangkan untuk dipelajari. Nah, jadi seorang guru bisa memberikan buku-buku komik tentang berceritakan tentang kisah Islami sehingga peserta didik tertarik untuk membacanya, sehingga mereka setelah membaca buku tersebut mereka memahami dan mengetahui tentang berbuat baik atau akhlak terpuji. Selanjutnya, macam-macam akhlak terpuji itu ada. Pertama, rendah hati. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Berikut cara kita menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur. Yang pertama, tidak menganggap diri kita hebat. Yaitu kita selalu mengajarkan, ini intinya guru kepada peserta didiknya. Seorang guru harus mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Misalnya, kalau sudah ranking 1, ranking 2, ranking 3, hendaklah kita bersifat biasa saja, tidak menganggap diri kita itu lebih tinggi dari yang lain. Nah, itu artinya tidak menganggap diri kita hebat, karena kita hebat, ada lagi yang lebih hebat. Yang kedua, buatlah sebuah mimpi yang besar. Yang ketiga, bergaul atau membaurlah dengan semua orang. Di sini guru dituntut untuk mengajarkan peserta didiknya untuk tidak berteman secara berpilah-pilah. Bertemanlah kepada semua orang. Jangan berkelompok-kelompok, yang pintar sama yang pintar, misalnya kayak gitu. Tidak mau berteman dengan yang bodoh.
Jadi hendaklah berteman dengan semua kawan satu kelasnya atau yang lain-lainnya, baik di dalam sekolah, masyarakat, maupun di tempat lainnya. Yang keempat, kurangi gengsi. Di sini juga guru dituntut untuk mengajarkan siswa-siswinya untuk tidak bersifat gengsi. Misalnya, tidak merasa gengsi untuk bertanya kepada temannya yang lebih pintar, misalnya begitu ya. Selanjutnya, yang kelima, berhenti menilai sesuatu secara objektif. Jadi ada 5 hal yang menjauhkan diri kita dari perilaku sombong dan takabur. Jadi sikap rendah hati ini sangat dianjurkan kepada semua manusia, ya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamsi fil ardi marwaha innaka lan taqrikul ardo walan tablughal hibalatula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita harus bersifat rendah hati. Selanjutnya yaitu bersikap santun. Santun adalah sikap yang menghormati, menyayangi, dan mengasihi terhadap makhluk lain, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedikit tips cara bersikap sopan ke orang lain, yaitu selalu menunjukkan senyum saat bertemu dengan orang lain. Di sini guru dituntut untuk mengajarkan kepada peserta didiknya untuk selalu tersenyum kepada orang lain. Jangan ketika nanti bertemu dengan yang tidak dikenal, misalnya marah-marah atau bagaimana gitu ya. Jadi kita harus selalu menunjukkan senyum baik kepada guru, sahabat, maupun teman-teman kita yang lainnya. Yang kedua, mampu mendengarkan orang lain dengan baik. Jadi di sini peserta didik jangan hanya cakapnya saja atau omongannya saja yang didengarkan kawan-kawannya yang lain. Jadi kita juga harus mendengarkan perkataan atau omongan dari kawan-kawan kita, sehingga terjalin suatu hubungan persahabatan yang harmonis. Yang ketiga, sebelum berbicara, biasakanlah dirimu untuk berpikir terlebih dahulu. Di sini peserta didik diajarkan kalau berbicara jangan asal cerocos. Pikirkan sakit hati kawannya yang lain atau gurunya atau yang lainnya juga. Ya, biasakan dirimu untuk berpikir, itu maksudnya. Jangan selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang selalu menyakitkan hati orang lain. Selanjutnya, memberanikan diri untuk bergabung dengan orang lain. Di sini juga guru mengajarkan kepada peserta didik untuk berteman dengan siapa saja, tidak berpilah-pilah. Jadi dalam bersifat santun ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbikal alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan. Jadi santun di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra, yaitu artinya Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Santun itu juga harus berbuat baik kepada ibu bapak ya, yaitu dengan tidak berkata yang menyakitkan hati, terus tidak membentak dengan kata-kata yang kasar, berbicaralah dengan kata-kata yang sopan,
Nah, selanjutnya yaitu bersikap tawaduk kepada orang tua, yaitu merendahkan diri dan tidak sombong. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari kata-kata santun. Selanjutnya yaitu ada ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu dengan rela, senang hati, tanpa pamrih atau tanpa imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun perusak ikhlas tersebut yaitu riya, sum'ah dan uzub. Jadi itu dapat merusak rasa ikhlas ya. Jadi bagaimana tipsnya? Tipsnya yaitu tips cara menjadi orang ikhlas agar hidup tentram dan damai, yaitu yang pertama, menerima ketidaknyamanan dengan terbuka. Yang kedua, menggali silaturahmi lebih dalam. Yang ketiga, melihat permasalahan dari berbagai sisi. Ya, jangan dari satu sisi saja kita dengarkan. Coba dulu tanya dari sisi-sisi yang lain, baru bisa mengambil keputusan. Harus dipaksakan. Yang terakhir, memerangi hawa nafsu. Jadi di sini hawa nafsu ini juga termasuk ikhlas ya. Karena ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu dengan rela, senang hati, tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas ini juga tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 2, yaitu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisholahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas dijelaskan ya dalam surat Az-Zumar ayat 2 bahwa sembahlah Allah itu dengan ikhlas. Jangan karena keterpaksaan. Selanjutnya yaitu kasih sayang. Kasih sayang artinya memberikan rasa cinta kita kepada orang lain. Bisa kita berikan kepada siapa saja. Adapun macam-macam dari kasih sayang terhadap sesama, yaitu kepada orang yang lebih tua, bisa kepada orang yang lebih muda, bisa kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Di sini juga guru dituntut untuk mengajarkan rasa kasih sayang kepada orang yang lebih tua, yaitu misalnya kepada orang tua, kepada yang lebih muda, misalnya adik-adik kita, kepada hewan dan tumbuhan, yaitu tidak dengan menyakitinya ya. Di situ guru harus mengajarkan kepada peserta didik juga, yaitu seperti yang tercantum dalam surat Maryam ayat 96, innallazina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu waddu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan kepada Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa sayang dalam hati mereka. Di sini sudah jelas ya bahwa Allah akan menanamkan kebajikan atau Allah akan menanamkan rasa sayang dalam hati mereka. Di sini Allah juga berfirman dalam surat Maryam 96 tentang kasih sayang. Jadi semua manusia, baik makhluk hidup, semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia, dan lingkungan, harus saling sayang menyayangi antara sesamanya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu taat. Secara harfiah, taat adalah mau menerima, mau mengikuti dan melaksanakan. Sedangkan secara istilah,
Taat adalah menerima dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya, agar kita selamat dan terhindar dari malapetaka dan bencana baik di dunia maupun di akhirat. Itu arti taat baik secara harfiah maupun secara istilah. Bagaimana cara membiasakan diri berperilaku taat? Ada beberapa cara. Yang pertama, membiasakan diri untuk taat beribadah, taat kepada orang tua dan peraturan. Yang kedua, menghindari berbuat tercela. Yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di sini sudah jelas bahwa peserta didik diajarkan untuk membiasakan diri untuk taat beribadah, taat kepada orang tua dan peraturan. Taat beribadah itulah tadi mengerjakan sholat, puasa, seperti yang tercantum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, menghindar berbuat tercela. Misalnya tidak boleh durhaka, berbicara semena-mena terhadap orang lain, mencuri, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ini tadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di sini yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan Allah yaitu tadi sudah kita jelaskan, seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain-lain, serta menjauhi larangannya. Larangannya yaitu tadi bisa berbuat tercela seperti mencuri, menghardi anak yatim, berbuat semena-mena terhadap orang lain, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain sebagainya. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.